Oke. Terakhir, oh ya nanti tolong kalau ada gangguan diberitahu ya. Karena kadang-kadang internet ITB itu putus dan saya nggak menyadari nanti. Nah, ini terdengar ya sekarang? Aman? Aman, Pak. Oke. Nah, terakhir kita membahas, saya mundur dikit cepat aja. Mana ya? Ini ya. Jadi kita punya persamaan rekursif seperti ini. Jadi xt plus 1 sama dengan fungsi dari xt. Bayangkan xt itu jumlah populasi aja, jumlah populasi berikutnya bergantung pada jumlah populasi sebelumnya. Ya nggak harus populasi, nanti contohnya ada obat dan apa di bawah itu. Kemudian titik x topi itu salah satu nilai lah ya dari x, disebut titik kesetimbangan bila memenuhi ini. Jadi mencarinya ya ini diganti x topi, ini diganti x topi, dihitung x topinya berapa gitu ya. Kemudian yang kemarin udah juga mengenai kestabilan dari titik kesetimbangan. Gitu ya. Jadi sebuah titik kesetimbangan itu mencarinya kalau secara grafik, gambarkan grafik dari fungsinya gitu ya antara xt dengan xt plus 1. Ini seolah y-nya, ini x-nya si nt itu gitu ya. Gambarkan grafiknya, potongkan dengan y sama dengan x. Y sama x itu sebenarnya nt plus 1 sama nt. Ya di sini x, di sini n-nya. Kurang konsisten. Potongannya adalah titik-titik kesetimbangan. Kemarin juga udah saya bahas metode sarang laba-laba untuk menguji kestabilannya. Apa itu stabilan? Nah, titik kesetimbangan dulu. Titik kesetimbangan disebut stabil bila kalau saya ambil suatu titik x0, titik mulai, kemudian saya hitung x1, x2 menurut iterasi ini. Hitung x1, x2 dan seterusnya. Kalau dia konvergen ke titik kesetimbangannya, maka titik kesetimbangan tersebut dikatakan stabil. Secara gambar mengiterasinya gimana? Ini x0. Kemudian saya mau tahu, ini x0, ini tingginya x1 ya. Sorry, ini x1. X0-nya titik yang ini. Jadi x0 itu jarak sini. Nah, x0 dihitung x1 ke grafiknya. X1 ini mau saya tempatkan sepanjang ini di sumbu horizontal. Jadi caranya ini tarik ke Y sama dengan X, turunkan. Maka panjang ini yang saya tunjuk-tunjuk, panjang ini, itu sampai sini ya batasnya. Itu sama dengan panjang yang tinggi ini. Kenapa? Karena di sini yang biru Y sama dengan X. Tinggi Y-nya sama dengan panjang X-nya. Ini X1, tapi nggak digambar di sini. Udah aja ke sini. Ini sebenarnya ke bawahnya X1. Dari X1 ini, saya hitung ke grafik merah ke fungsinya. Nah, kemudian tinggi ini adalah X2. X2 mau digambar lagi di sumbu horizontal. Caranya X2 tarik ke Y sama dengan X. Nah, di bawahnya itu adalah X2 gitu ya. Dari X2 mau dihitung X3. Tarik lagi ke grafik. Tinggi ini adalah X3 dan seterusnya. Kalau barisan X ini konvergen ke titik kesetimbangan, maka titik kesetimbangan ini dikatakan stabil. Ini titik kesetimbangan tapi nggak stabil karena kalau saya mulai di sini pun lihat ke yang merah, ke yang biru, merah, biru, malah nggak mendekati titik yang ini. Ini nggak stabil. Oke, itu namanya metodenya metode sarang laba-laba gitu ya. Cobwebbing gitu ya. Istilah asingnya. Cobwebbing, bacanya apa nggak tahu. Bener nggak bahasa Inggris saya biasanya nilainya cuma C paling B. Oke. Nah, ini udah saya bahas dengan berbagai ini contoh untuk menyelidiki
berdasarkan jaring laba-laba, mana yang stabil, mana yang enggak. Nah, ada cara lain yaitu lewat ini. Jadi, misalkan X itu titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan harus dicari dulu ya. Dengan menyamakan dengan mengganti X-nya dengan X topi gitu. Ini X topi, ini juga X topi, nanti diselesaikan persamaannya. Dapatlah titik keseimbangannya. Nah, setelah itu untuk menguji kestabilannya kan nggak selalu gambar grafiknya gampang kita bikin gitu ya, yang merahnya ini. Nah, ada cara lain dengan hitungan, yaitu sebagai berikut. Ini kita set sebagai fx, fungsi real biasa. Ya. Jadi fungsi rekursifnya ini dinyatakan sebagai fx. Nah, kemudian dicari turunannya. Kalau dia turunannya kontinu, maka ini bisa dipakai pengujian ini. Jika f aksen di titik keseimbangan tadi kecil 0, mutlaknya, maka dia stabil titik keseimbangannya. Kalau lebih besar 1, maka X tak stabil. Kalau persis 1, ya nggak bisa diuji pakai ini. Kalau 1 ya. Oke. Ya harus pakai cara lain, entah pakai grafik ini, sementara ini. Kalau 1 ya, kalau 1. Oke. Coba kita lihat latihan ini. Saya crop dulu. Jadi kalau pakai rumus kan lebih enak, nggak usah ngegambar-gambar. Tapi ya dua-duanya harus dikuasai karena ujian ya dua-duanya ikut. Oke, kita lihat soal ini. Seorang pasien disuntik obat secara periodik sebanyak sekian mililiter per hari. Jadi tiap hari disuntik segini. Konsentrasi obat yang tersisa pada hari berikutnya sebanyak 30%. Ya, jadi sisa dari yang kemarin sampai hari berikutnya itu tinggal 30%, 70% dipakai oleh tubuh, diserap, kemudian mungkin dibuang gitu ya, setelah dimanfaatkan. Setelah hari ke-N, konsentrasi obat dalam darah adalah, ini rasanya udah kita ya dulu di bab 2, di bab limit. Kenapa muncul persamaan rekursif ini? Gitu ya. Ya ini yang bertambah, ini adalah 0,3 sisa dari yang hari sebelumnya. Itu adalah konsentrasi obat pada saat hari ke-N+1 gitu ya. Oke, kalau N+1 itu hari ini, ya ini yang kemarin. Kalau CN+1 itu besok, ya ini yang hari ini gitu ya CN-nya. Tentukan nilai keseimbangan konsentrasi obat dalam darah pasien. Nah, satu dulu dan tentukan kestabilannya nanti ya. Nilai keseimbangan. Jadi nilai keseimbangan itu saya punya di sini. Sebentar, ini posisinya kurang enak. Sini persamaannya jangan merah. CN+1 sama dengan, saya tulis ulang dulu, CN ditambah 0,2. Oh ya, yang di UTS kalau kalian salah nulis pakai koma, harusnya kan pakai titik bilangannya, tapi nulisnya pakai koma sehingga disalahkan oleh sistem. Tolong lapor ya ke saya. Itu hanya dikurangi 10% kalau nggak salah. Bahkan sama saya biasanya dibenarkan aja. Karena kita kan udah terbiasa pakai koma, ngajar pakai koma gitu. Dari SD pakainya koma. Jadi keliruan seperti itu biasanya saya maafkan. Cuma harus lapor karena saya nggak mau periksain satu-satu. Bayangkan meriksa itu satu-satu tiap mahasiswa ya susah. Tapi kalau kalian periksa, kok saya pakai koma gitu. Atau ketulisan karakter. Nulis harusnya 0,317 jawabannya. Ini di sininya ketulis spasi di depannya. Itu juga disalahkan nanti. Atau minus gitu, ini ada spasinya. Titik 317. Nah, ini akan disalahkan gitu ya. Ada spasi di situ. Oke. Yang gitu-gitu boleh diprotes. Oke, CN+1 ini tentukan nilai keseimbangan. Jadi kalau ini yang dinamakan
fungsinya ya. F dari Cn. Kalau mencari nilai keseimbangan berarti kita ganti Cn plus 1 dan Cn-nya dengan C topi. Jadi mencari titik atau nilai titik kesetimbangan. Kesetimbangan anggap aja satu, sama aja ya. Yaitu, saya tulis ini ya, tempatnya biar agak enak. C topi sama dengan 0,3 C topi ditambah 0,2. Kita selesaikan ini. 0,3 C topi kita pindah ke depan jadi tinggal 0,7 C topi sama dengan 0,2 atau C topi sama dengan 2/7 gitu ya. Oke, itu nih nilai kesetimbangannya. Tentukan kestabilannya. Nah, kita mau pakai teorema tadi. Jadi ini kita tulis atau bentuk Fx diganti X variabel itunya, Cn-nya. 0,3X ditambah 0,2. Itu maksud dari yang, sebentar saya mundur. Yang ini nih, F aksen. Karena sebenarnya ini fungsinya diskrit ya. Fx1, X1, X2, X3 ininya dibuat jadi kontinu diganti X variabelnya. Sehingga bisa kita turunkan. Nah, F aksen X sama dengan, kebetulan dapatnya gitu. Kemudian kita periksa nilai F aksen di titik kesetimbangan. F aksen di titik C topi sama dengan F aksen di titik 2/7. Karena ini konstanta fungsinya, ya tetap aja 0,3 berapapun C topinya. Nah, ini, oh ya yang diperiksa sebenarnya mutlak ya. Sorry, tadi mutlaknya kan kecil 1. Jadi, apa? C topi sama dengan 2/7 stabil gitu. Itu aja ya. Tentukan juga limit ini. N menuju tak tinggal dari ini. Nah, untuk menentukan limitnya, kita lihat gini. Kalau saya yakin ini konvergen, kita gampang. Dilimitkan aja kiri kanan. Tapi kalau enggak konvergen, ya kita harus pakai rumus. Ini kan bisa saya tulis sebagai rumusannya Cn-nya supaya enggak bentuk rekursif. Ini udah saya siapkan dulu yang bab 2 tuh. Yang dulu teng-tong. Ini dulu di bab 2. Kita lihat kalau punya barisan seperti ini sama kan dengan ini? Coba kita lihat sama enggak? Wah, gimana? Oh, supaya kelihatan dua-duanya. Susah. Ya, udahlah. Kita lihat aja lagi di sini. Ini, Cn plus 1 sekian Cn tambah konstanta. Kalau yang saya barusan bawa, hanya dalam B. Bn sama sekian, Bn plus 1 sekian Bn tambah konstanta juga. Dan ini kita udah punya rumusnya ini. Jadi, saya bisa tuliskan Cn-nya sama dengan bentuk seperti ini. Bedanya apa? Kalau ini kan rekursif, ini kan udah rumus eksplisit. Ruas kanannya nggak bergantung Bn lagi. Oh, ini kan Bn plus 1 bergantung Bn. Nah, dari sini dihitung limitnya, nanti ketemu. Ya. Tetapi, kalau kita tahu barisan ini konvergen, ada cara yang lebih gampang. Jadi ini anggap konvergen ya. Rasanya kalau kita lihat rumusnya, bukan rasanya, kalau kita lihat rumusnya, ini akan konvergen kalau R-nya ini kecil dari 1 ya, mutlak R-nya. Kan yang dilimitkan ini, hanya R pangkat N. R pangkat N itu kalau mutlaknya kecil dari 1, dia menuju 0. Gitu ya. Udah ada di depannya sebelumnya. Jadi kita lihat
di soal kita R-nya itu kan 0,3. Pasti konvergen. Jadi saya ngitungnya nggak pakai rumus yang barusan. Gitu ya. Di sini. Karena R sama dengan 0,3. Apa itu R? Rasio gitu ya. Kasih keterangan. Karena apa? Rasionya atau pengalinya. Rasio atau pengali di barisan rekursif tersebut. Nulis tersebut 0,3 ya. Di mana 0,3 itu mutlaknya kurang dari 1 gitu ya. Maka pasti konvergen. Konvergen artinya apa? Kalau limit n-nya menuju tak hingga pasti ada. Nah, maka ngitungnya saya nggak pakai rumus yang tadi. Rumus yang ini saya suka lupa. Mana? Rumus yang ini suka lupa. Saya harus ngakurin gitu. Yang C masuk mana, yang R masuk mana, itu kan harus diakurin. Nah, ada cara yang lebih gampang kalau pasti konvergen. Kita tinggal limitkan kedua ruas. Oke, limit n menuju tak hingga Cn tambah 1 sama dengan limit n menuju tak hingga 0,3 Cn ditambah apa tadi lupa, tambah ini ada di sini 0,2. Nah, kalau konvergen ini saya sebut limitnya sama dengan L gitu ya. Maka yang bagian ini menjadi 0,3 L ditambah limit konstanta, ya konstanta. Kita lihat L-nya dapat berapa? 0,7, 0,2 dibagi 0,7 sama dengan 2/7. Artinya apa? Kita lihat lagi ke soalnya. Lihat, dia konvergen ke nilai kesetimbangannya. Ini nilai kesetimbangannya kan ini. Stabil. Nah, tentu kan berikan interpretasi. Interpretasinya bahwa kalau N sangat besar, maka praktis konsentrasi obat dalam darah si pasien setiap harinya nanti ya sekitar 2/7. Gitu ya. Ditambahin obat 0,2 ya kalau udah katakan makan obatnya 10 tahun gitu, paling nambah gitu ya sedikit. Praktis di darahnya sebesar ini gitu. Ini ditambahin 2/10 tambah 0,3 sisa yang kemarin, praktis di darah selalu konsentrasinya 2/7. Gitu ya. Jadi kata stabilnya ada maknanya ya. Stabil artinya kalau udah jangka waktu panjang, meskipun makan obat tiap hari segini, nggak numpuk obatnya, jadi nggak terurai gitu. Obatnya menjadi stabil di konsentrasi segini. Oke, itu. Ini saya tutup, udah nggak perlu. Sampai situ dulu masalah kestabilan. Ke titik kesetimbangan dan kestabilan. Saya pindah sekarang ke pasal berikutnya. Sebentar, saya pengen lihat silabus dulu ya. Takutnya ketinggalan. Rasanya sih tidak ya. Bahkan udah lebih sedikit kayaknya. Silabusnya kita lihat. Sekarang berada di tanggal 1. Ini harusnya habis kuliahnya ya minggu ini. Kita masuk sini sekarang mendahului. Nggak apa-apa supaya nanti di akhir cukup kosong gitu ya. Tinggal satu bab lagi. Yaitu integral tentu. Belum deh. Ini dulu antiturunan dulu. Antiturunan atau integral tak tentu. Oke. Kita masuk sekarang ke pasal yang namanya antiturunan. Nah, kenapa ya itu? Dulu waktu saya belajar tingkat 1 TPB, kenapa ini teh konsep matematik teh aneh gitu.
belajar turunan, di bab sekian kok belajarnya anti turunan. Seperti bolak-balik, fungsi diturunin, nanti dibalikin lagi ke fungsi asalnya. Nah, sebenarnya bukan dibuat-buat karena masalah-masalah real yang memerlukan turunan banyak gitu ya. Kayak masalah optimasi kemarin yang soal-soal cerita di sini nih. Ini kan soal-soal optimasi itu mana ya, saya mau lihatin. Soal optimasi yang segerombolan soalnya. Nah, ini banyak sekali itu. Kalau mau dicari soal optimasi kayak gini, ya mungkin ribuan itu. Nah, itu perlu konsep turunan. Tapi ada juga masalah-masalah yang konsepnya memerlukan anti turunan gitu. Jadi bukan dibolak-balik matematiknya ya. Karena masalah realnya membutuhkan konsep yang berbeda. Oke. Coba. Udah ini paragraf pertama baca sendiri ya. Nah, kita masuk ke matematiknya aja. Fungsi f besar itu disebut anti turunan dari f kecil sepanjang interval i bila ya, jadi ini anti turunan dari ini. Itu bila ini diturunkan hasilnya f kecil. Ya. Nah, coba kita lihat. Fungsi fx sepertiga x pangkat 3, ini berarti melalui 0,0 yang merah, ya, sama dengan sepertiga x pangkat 3, merupakan anti turunan dari ini. Jadi kalian kalau diminta, tunjukkan bahwa fungsi ini anti turunan dari ini, tinggal ini diturunin aja. Turunin jadi f kecil enggak? Ya, betul gitu ya. Nah, tapi fungsi ini juga kalau diturunkan hasilnya f kecil. Dia juga anti turunannya. Gitu ya. Nah, coba kita lihat ini segerombolan fungsi. Semua kalau diturunkan hasilnya f kecil. Jadi ini anti turunannya semua. Nah, maka secara umum M-nya sampai 2 umum. Gitu ya. Fungsinya anti turunan umum tuh bentuknya seperti ini. Dapetin satu buah aja dulu, ditambah konstanta. Itu semua anti turunannya. Nah, ini dinamakan anti turunan umum. Untuk selanjutnya, kalau kita membicarakan anti turunan, yang dimaksudkan adalah yang ada C-nya ini ya. Anti turunan umum. Gitu. Nah, anti turunan umum ini diberi simbol ini yang dibacanya sebagai integral. Integral tak tentu. Karena nanti kita di bab berikutnya akan belajar integral tentu. Integral tak tentu sama integral tentu awalnya berbeda sama sekali. Integral tentu itu nanti limit jumlah Riemann. Ya nanti limit gitu ya, masalah konsep limit. Kalau integral tak tentu, ya nggak ada batasnya gini, yaitu mencari fungsi asalnya. Ngebalik gitu ya. Diberikan fungsi f kecil, asalnya apa yang turunannya ini. Gitu. Oke. Jadi ingat untuk anti turunan, nanti nggak usah pakai umum, nanti di soalnya, ya yang dimaksudkan yang ini, yang ada C-nya. Kalau nanti nyari anti turunan, C-nya lupa, dipotong 50%. Kalau cuma menjawab C doang, nilainya ya 0, nggak jadi 50. Oke, berdasarkan konsep turunan yang udah pernah kita pelajari, ini tinggal dibalik aja beberapa ya. Coba kita lihat. Saya bacanya nggak anti turunan, selanjutnya ini integral gitu aja ya. Integral dari ini, C-nya bisa keluar. Gitu ya. Integral dari jumlah sama dengan ini. Oke. Masing-masingnya. X pangkat N kalau diintegralkan jadi ini. Kalau mau menguji benar salahnya, ya ini turunkan aja. Jadi yang di sini enggak, jadi F yang di kecil ini enggak itu ya. Ini kalau kita turunkan jadi ini.
Integral seper X dx ln X. Pernah dibahas ya ln X turunannya? Coba, mungkin lupa saya bahas sekali lagi di sini, lihat cepat. Jadi kalau saya punya Y sama dengan ln mutlak X, itu saya bisa tulis sebagai ln dari min X, kalau X itu kecil dari 0, ln X, kalau X-nya besar 0. Di 0 nggak terdefinisi ya, ln 0 nggak ada. Turunannya, yang bawah seper X, itu udah diketahui. Yang atas pakai aturan rantai. Ln U kalau diturunkan, seper U kali U aksen. Seper U-nya seper ini. 1 per min X kali turunan U-nya ini. Kali min 1. X kecil 0. Dan hasilnya sama-sama seper X kan? Seper X juga ini. X besar 0. Ini bisa disatukan sama dengan seper X. X-nya tidak sama dengan 0. Jadi, turunan dari ln mutlak X sama dengan seper X. Ininya kadang-kadang nggak ditulis karena orang dianggap udah tahu gitu. Di 0 nggak terdefinisi. Akibatnya, kalau dibalik, integral seper X dx ln mutlak X ya. Bukan ln X. Ingat ini nih, mutlak nih. Saya kasih merah nih. Karena nanti penting tuh. Kalau hanya ln X, nanti hanya boleh yang positif. Kalau gini, X-nya boleh yang negatif. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi kalau mau nguji, tinggal ini diturunkan jadi ini. Pangkat X kan turunannya tetap. Kalau diintegralkan, ya tetap juga. Tapi ada tambahan konstanta. Jangan lupa, setiap kali mengintegralkan muncul satu konstanta. Pangkat KX ini udah ini ya. Harus tahu turunan dari A pangkat X baru dapetin ini. Sin cos kan udah ini. Saya nggak bahas lagi. Semua berdasarkan membalik aja dari yang udah pernah kita bahas. Oke. Coba kita lihat soalnya. Cari, nggak ada jawabnya. Jadi kita crop dulu semuanya ya. Kalau nggak paham, nanya ya. Nanya. Jangan diam saja. Usahakan jangan sampai ngulang. Karena kalau ngulang itu bukan satu masa kuliah itu ngulang atau 2 mata kuliah. Nanti merembet kalian ke kuliah-kuliah atasnya. Karena nanti di tingkat 2 nggak bisa ngambil full. Nggak ngambil full, di tingkat 3, ada prasyarat yang tingkat 2. Padahal ngambilnya belakangan. Kehambat lagi. Ngerembet dah kalau ada satu masa kuliah TPB yang nggak lulus. Kalau udah di jurusan, lebih fleksibel, enak. Oke. Cari antiturunan dari itu. G aksen itu ya. Jadi G-nya merah lagi. Ya biarin aja lah. Ya tinggal kita integralkan. Integral tak tentu dari 4 sin X ditambah 2X pangkat 5 min akar X dibagi X. Gitu ya simbolnya. Oke. Yang ini gampang. Sin udah ada asalnya min cos. Ini tadi betul nggak? Di sini takut salah sih. Yang min cos betul. Yang ini gimana? Kita pecah sebagai penjumlahan. Ini nanti aja ya, 4 sin X belum dihitung nanti turunannya. Yang ini kita pecah. 2 X pangkat 4 min akar X jadi 1. Kalau dikeataskan ini X pangkat 1, ini setengah, X pangkat min setengah gitu ya. Atau 1 per akar X boleh nulis. Ini menjadi sin integralnya min cos. X pangkat 4 jadi X pangkat 5 kali 1/5 gitu ya. Kalau saya di kepalanya, tapi biasanya saya tulis langsung ini
2/5 X pangkat 5. X pangkat min setengah naik pangkatnya. Jadi X pangkat setengah. Kali 1/setengah. Gitu ya. 1 per ininya itu. Tambah konstanta. Min 4 cos X. Tambah 2/5 X pangkat 5. Min 1 per ini jadi 2 ya. Akar X tambah C. Begitu. Kalau nggak paham, nanya-nanya ya. Absen dulu ah. Ada satu yang ada 2 orang yang nggak masuk. Devi Berliana. Ada? Ada, Pak. Nah. Reva Sofiana. Ada, Pak. Ini nyari yang nggak ada. Ajeng Dela. Ada, Pak. Ah, udah cukup 3 dulu lah. Oke, saya lanjut lagi ya. Sebentar, komputer kenapa bunyi? Tuk. Bentar. Ini ada bunyi-bunyi komputer mana? Udah. Oke, lanjut lagi ya. Kita bahas yang kedua. Nah, aduh, bunyi-bunyi. Komputer bunyi-bunyi. Tentukan solusi masalah nilai awal ini dikasih turunannya ini, nyari F-nya ya. Jadi jangan terpaku F kecil, F besar. Intinya mah ada fungsi, mau dicari asalnya apa gitu. Diberi syarat ini. Masalah nilai awal tuh sama aja. Seperti ini ada turunan, tapi diberi syarat. Dengan syarat ini nanti konstantanya hilang. Coba kita lihat ya. F aksen sama dengan E pangkat X ditambah 10. Syaratnya mah yang di belakangnya itu nanti aja. Itu. Nah, sebentar. Oh iya. Sama dengan saya jadi F-nya integral E pangkat X ditambah, saya tulis ini ya. 1 ditambah X kuadrat dx. Integral E pangkat X dx ditambah integral 10-nya kedepankan aja. Tambah X kuadrat dx. Nah, E pangkat X tetapkan ya. Karena E pangkat X diturunkan menjadi E pangkat X. Ini apa nih? Integral ini apa? Lupa? Inverse tan X. Inverse tangen. 10 tangen min 1. Ingat kalau di trigonometri pangkat min 1 tuh ini ya. Artinya inverse. Kalau pengen sin X seper sin X, nulisnya harus ini. Dan beda dengan ini ya. Beda. Nggak sama. Gitu. Ini khusus untuk inverse. Atau kalau bingung pakai kata arc. Arc sin X. Ya. Tambah konstanta. Pakai syarat ini untuk menghilangkan konstantanya. F0 sama dengan min 2. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya min 2. E pangkat 0 ditambah 10. Tangen min 1, 0. Ditambah C. Ini 0 nilainya ya. Tangen 0 kan 0. Ini, geser. Ini 1. Jadi saya dapat C-nya sama dengan min 1 ya. Min 3. Ya, jadi Fx sama dengan E pangkat X ditambah 10. Arcus tangen X dikurang 3.
Oke. Lanjut lagi. Saya hapus lagi ya. Hapus lagi. Kotakin dulu. Ini recordnya masih jalan. Coba cek dulu. Oh, jalan bagus. Nah, kalau ini diberikannya turunan 2 nih. Turunan 2. Ya, integralkannya 2 kali. Jadi, f aksen X-nya sama dengan integral dari turunan 2. Gitu ya. Sama dengan integral dari 12x kuadrat ditambah 6x min 4 dx. Sama dengan lagi, apa hasilnya? Jadi x pangkat 3 naik 1/3, tapi ada 12. 12 per 3 jadi 4. Gitu ya. Ditambah x jadi x kuadrat, tapi kali 1/2. 6/2, 3. 4x tambah konstanta. Nah, kita cari dulu konstantanya. Syarat yang kita pakai. Oh, nggak bisa ini F. Nggak ada F aksennya, biar aja. Berarti konstantanya belum dihitung. Sekarang hitung F-nya. F adalah integral dari F aksen. Ini kenapa tiba-tiba warnanya berubah sendiri? Nah, integral dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 4x tambah c dx sama dengan ini menjadi x pangkat 4, ininya dibagi 4 ada 4. Oh ya udah habis. Ini habis juga x pangkat 3 4x jadi 2x kuadrat ya. C jadi cx ya. Dan mengintegralkan muncul konstanta lagi. Ini adalah fx. Nah, kita pakai syaratnya f0 4. F0 sama dengan 4. Jadi saya masukkan nilai y-nya 4 kalau x-nya 0. 0x 3 min 2 kali 0 kuadrat ditambah c kali 0 tambah d. Jadi d-nya sama dengan 4. Sehingga fx-nya sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah cx, belum tahu c-nya, ditambah 4. Masukkan syarat kedua. F1 sama dengan 1. Masukkan y-nya 1 kalau x-nya 1. Min 2 kali 1 kuadrat ditambah c kali 1 ditambah 4. Ketemu C-nya sekian. Beres ya. Oke, begitu aja. Habislah bab ini tuh. Oke. Habis bab ini kita istirahat dulu sampai 45 ya. Istirahat 4 menit kira-kira. Kecuali ada pertanyaan. Oke. Saya mau ambil minum dulu. Oh, istirahat 4 menit. Ininya saya pause dulu. Pause record. Nah, berikutnya kita masuk ke bab terakhir di semester ini. Gitu ya. Sebenarnya judulnya kurang tepat, harusnya integral tentu. Kalau yang barusan saya bahas itu namanya antiturunan atau integral tak tentu. Integral tak tentu cirinya apa? Nggak pakai batas dia. Ya, di tanda integralnya nggak ada batasnya. Nah, yang sekarang mau membahas integral tentu. Nah, konsep awalnya berbeda sama sekali dengan antiturunan tadi. Coba kita lihat. Oh ya, sebelum masuk integral tentu, akan saya jelaskan dulu pemakaian notasi sigma untuk menjumlahkan sekumpulan bilangan gitu ya. Supaya menulisnya singkat. Oke. Nah, kalau saya mau menjumlahkan
bilangan-bilangan A1, A2, A3 sampai AN, jadi ada N buah, bisa disingkat dengan notasi ini. Jadi ini bukan rumus ya, nggak ada buktinya, ini perjanjian bahwa yang gini nulisnya seperti ini. Ya. Jadi kita membacanya ini, kalau membaca ini itu masukkan I-nya 1, ini jadi A1. Kemudian masukkan I-nya 2, naik ya, jadi A2. I-nya 3, A3. Nah, itu semua dijumlah. A1, A2, A3, sampai terakhir AN. Dinotasikan seperti ini. Nah, coba ini berapa jadinya dengan notasi seperti ini? Halo? Ajeng Dela. Nah, ini berapa kira-kira? Salah nggak apa-apa, tebak aja dulu. 1 bukan, Pak? 1. Ya. Coba yang lain. Kita mah kayak DPR aja ya, suara terbanyak. Nggak boleh, kalau salah ya harus dibenerin. Evelyn. N bukan, Pak? N. Nah, berarti salah satu ada yang salah. Yang satu jawabnya 1, yang satu jawabnya N. Evelyn tuh dulu ada yang namanya Evelyn di teknik kimia. KPB-nya sama saya. Kemudian kami berfoto menjadi James Bond. Masih muda saya berani foto sama mereka. Orang udah tua nggak berani jadi James Bond lagi. Faisah Rita Datul IC. Iya, Pak. Berapa? Tadi ada yang jawab 1, ada yang menjawab N. Belum tentu betul dua-duanya. Atau salah satu betul, nggak tahu. Jadi, 1 ya, Pak? 1. 1 kan suara terbanyak. 2 orang lagi jawab. Ivana. Tapi inspirasi. Hah? Berapa? 1 kali ya, Pak? 1. Udah ada 3 orang yang 1 ya. Anggita Cahyaning Tias. Iya, Pak. Berapa? 1. 1. Oke, saya jawab sekarang. Coba kembalikan ke notasi ini. Ini kalau ini yang menjalankan I-nya 1. Ini AI-nya ya, ini AI. Jadi A1. A1-nya berapa? Ini kan AI-nya nih. AI. Masukkan I-nya 1, A1 berapa? A1 ya ini konstanta ya. 1. Masukkan I-nya lagi 2. A2 berapa? 1 juga. I-nya 3, A3 berapa? 1 juga. I-nya 4, A4 1 juga. Sampai kapan? Sampai N buah. Kemudian dijumlah. A1 tambah A2. Jadi harusnya berapa? Ini kan N suku, jadi N gitu ya. Oke, hati-hati jadinya itu. Jadi I-nya dimasukkan satu per satu. I-nya 1, ini nilainya berapa? Kita hitung. I-nya 2, ini nilainya berapa? I-nya 3, ini nilainya berapa? Semua dijumlah. Oke, jadi harusnya N gitu ya. Nah, kalau konstanta gimana? Berapa jumlahnya? Ignatius Gilbert Syah. Mungkin C, Pak. Mungkin C. Nah, ya. Tanya lagi yang lain. Nanti soalnya harus mahir ini. Karena dipakai di tengah hitungan aja. Yanis. Janis atau Yanis? Yanis. Si Yanis. C, Pak. Benar. C. 2 orang C.
Felika. C, Pak. C juga. Kali ini belum ada yang beda. Zahra. Zahra. C, Pak. C juga. C. Ada yang jawab lain nggak? Saya, Pak. Kamu apa? CN. CN. Lihat kayak tadi lagi ya. Coba. Ini AI-nya sama dengan C. Konstanta ya C-nya. Jadi A1 berapa? Harus jalanin ini. I-nya 1. A1 ya C kan? A2, I-nya 2, C juga. I-nya 3, A3, C juga. Sampai N suku dijumlahkan. Jadi CN itu ya. Nggak mungkin lah C. Nah, kalau C ngapain ini? Masa C gitu. Lalu ininya buat apa gitu? Neplok-neplok di situ gitu ya. Oke, jadi CN. Kalau bingung tuh masukkan nilai ininya nih. I-nya 1 dia berapa? I-nya 2 dia berapa? I-nya 3 berapa? Dijumlah gitu ya. Oke, CN. Nah, kemudian berdasarkan sifat ini kalau saya uraikan menjadi I-nya 1, CA1. I-nya 2, CA2. I-nya 3, CA3. Sampai I-nya sama dengan N, C kali AN. Nah, C-nya bisa dikeluarkan menjadi tinggal A-nya aja yang dijumlah A1, A2 sampai AN. Gitu ya. Oke. Bersihkan lagi. Kemudian A ditambah BI bisa dipecah gitu ya. Caranya ya kalau ini diurai dulu panjang, dipisah yang AI sama BI. Kurang juga. Nah, khusus untuk ini, oh ya ini nggak saya bahas, ininya lah tabelnya nggak saya bahas. Yang perlu itu ini hasilnya. Ini membuktikannya. Membuktikannya bisa pakai kayak tabel gini yang nggak saya jelaskan. Nanti kalau yang penasaran baca sendiri. Bisa juga pakai induksi matematik. Tapi kalau ada jumlahan seperti ini, maka nilainya ini. Ya. Kalau on-site itu harus hafal tuh. Kalau online ya untungnya kan kalian boleh buka buku. Nanti dipakai di tengah soal ini. Kalau ada jumlah. Kemudian yang I kuadrat, ini bentuknya. Dan kalau I pangkat 3, cukup sampai I pangkat 3 aja. Mirip yang awal, tapi dikuadratkan. Gitu ya. Oke, ini rumus. Ini semua ada bisa dibuktikan. Semuanya rumus ini. Tapi kita nggak akan belajar bukti-buktinya. Kita akan menggunakan nanti kalau di soal muncul bentuk kayak gini, ya hasilnya ini. Contoh. Tentukan nilai dari ini. Nah, saya kalikan satu per satu dulu supaya ke bentuk yang ini. Sorry. Buka aja langsung dari sini ya. Ini. Saya kalikan satu per satu. I kali ini. 4I kuadrat tambah dan selanjutnya jadi ini. Saya pisah satu per satu karena jumlah tadi bisa dipisah-pisah. Konstanta bisa keluar. Ini min 3 sebenarnya lebih bagus min 3-nya dikeluarkan. Ini 1 gitu ya. Kan sigma 1 tadi udah tahu sama dengan N. Ini minus juga bisa keluar. Nah ini semua sigma I kuadrat, sigma I, dan sigma 1 kita pakai rumus yang udah tahu tadi. Ya. Masukkan aja. Mana sih jawab? Ini. Nah, I kuadrat tadi ini. Sigma I adalah ini. Kemudian ini kalau tadi saya keluarkan ini 1, sigma dari 1 tadi sama dengan M. Nah, kalau mau disederhanakan aja.
Gitu ya. Intinya ya sampai sini. Begitu. Lanjut rasanya. Ini mah nggak ada pertanyaan mungkin ya. Nah, ini simpan dulu, nanti dipakai lagi. Sekarang kita pindah pasal dulu. Mau ngitung luas daerah yang dibatasi grafik fungsi nantinya sih ya. Luas daerah di bidang, ini harusnya disambung ya. Di itu kan dipisah dengan ininya, kalau dia menunjuk ke tempat, keterangan tempat ya. Di bawah pohon, nah itu dipisah di bawahnya. Kalau ini di bidang, bukan menunjuk tempat ya. Di bidang diawali dengan mendefinisikan luas persegi panjang. Maksudnya gimana sih? Oke, coba kita lihat ini. Ininya saya jelaskan lewat gambar-gambar. Pada awalnya, kalau di kitab suci, pada awalnya Tuhan menciptakan terang gitu ya. Saya rasa kalau yang di Kristen sama yang di Islam sama gitu ya, terang gitu. Cuma kalau di yang Kristen dibilangnya 7 hari penciptaan, 6 hari penciptaan, di Al-Quran dibilangnya 6 masa gitu ya. Lebih bagus 6 masa. Karena 6 hari, gimana hari kan belum didefinisikan sebelum adanya bumi. Itu debat panjang saya sama yang suka fanatik-fanatik. Ya. Oke. Pokoknya pada awalnya manusia mendefinisikan luas sebuah persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Definisi itu nggak dibuktikan. Dari situ yang lain baru dibuktikan. Jadi perjanjian kalau ada kotak gini persegi panjang, luasnya ini. Diberikan itu. Nah, gimana kalau saya punya jajaran genjang seperti ini? Jajaran genjang, ya saya akurkan ke persegi panjang. Saya tarik garis ini, tegak, lurus terhadap sisi-sisi ini. Tegak. Kemudian ini area yang terbentuk, ini daerah yang terbentuk. Saya pindahkan ke sini, geser. Tek. Maka luas jajaran genjang semula sama dengan luas persegi panjang ini. Yang saya kitari ini. Nah, itu menjadi alas kali tingginya. Tinggi itu ditarik tegak lurus. Jadi jajaran genjang juga luasnya alas kali tinggi. Cuma tingginya harus dibikin gitu ya. Kalau punya segitiga siku-siku gimana? Yang ini? Ya diakalin, dibentuk segitiga siku-siku yang sama dan sebangun di sini. Maka luas persegi panjangnya kan M kali T. Ya luas segitiganya setengahnya. Setengah. Jadi punya rumus setengah alas kali tinggi untuk segitiga siku-siku. Kemudian kalau ada segitiga sebarang, ya dibagi 2 ini. Supaya terbentuk segitiga siku-siku. Dan ini saya bisa hitung luasnya sebagai luas yang ke-1 dan yang kedua. Kalau kali luas yang ke-1 dan kedua pakai rumus yang udah dikenal ini. Yang ke-1 setengah kali A kali tinggi. Yang kedua setengah, ini panjangnya tinggal M kurang A kali tinggi. Luas seluruhnya kita jumlahkan, kalau dihitung dapatnya ini. Sama rumusnya setengah alas kali tinggi itu ya. Ada masalah jadi hitung itu. Kalau ada poligon segi N mungkin beraturan mungkin enggak, ya kita pecah-pecah menjadi bentuk persegi panjang atau segitiga siku-siku atau segitiga. Masing-masing dihitung luasnya dijumlahkan gitu ya. Karena udah tahu semua. Jadi segi N berapapun bisa dihitung luasnya. Nah, masalahnya kalau ada lingkaran, gimana ngitung luasnya? Macet deh sampai situ. Nah, untuk itu maka ini ada manusia kuno
hidupnya ini 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi tahunnya kayak gini ya, mundur ya. Nanti menuju ke 0 gitu. Jadi umurnya cuma berapa ya? 75 tahun ya. Oh, lumayan tua manusia kuno ini. Nah, dia ngitung luas lingkaran jari-jari satu sebagai berikut. Saya klik dulu. Harus ke sini dulu. Si Archimedes mau ngitung luas lingkaran. Lingkaran jari-jari satu ya. Kalau jari-jarinya nggak satu, nanti gampang diatur. Karena nanti tinggal proporsionalnya aja. Nah, perhatikan luas lingkaran jari-jari satu. Nah, zaman kuno mungkin Archimedes nggak terlalu sibuk, nggak kayak kalian banyak hiburan, harus banyak belajar. Zaman dulu ya banyak belajar, tapi di zamannya mungkin nggak, teknologi kan masih jauh, primitif. Dia melakukan ini. Ini betul-betul dilakukan si Archimedes nih. Mula-mula dia bikin segi 4 di dalam lingkaran yang beraturan. Ingat bahwa poligon gampang dihitung. Karena apa? Ini 1, tingginya ke sana juga 1, jadi luas ini 1 kali 1 dibagi 2. Setengah. Ada 4 biji segitiganya. Jadi 4 kali setengah. Gitu ya. Luasnya 2. Satuan. Kemudian dia bikin segi 8 beraturan. Ini juga gampang dihitungnya. Gampang ya dirumuskannya. 8. Dapat dia luasnya sekian. Kemudian dia bikin segi 16. Tujuannya apa? N-nya diperbanyak terus. Kita lihat bahwa poligonnya segi N ini menghampiri luas lingkaran. Tapi nggak sama ya. 16 hampir berimbit. Tapi kalau dilihat sama mikroskop elektron, masih banyak celahnya tuh ya. Masih banyak celahnya, masih beda dengan lingkaran. Oke. Dihitung sama dia luasnya. Poligon gampang hitungnya. Meskipun panjang ya, ada 16. Segini. Bikin lagi 32. Ya kalau secara gambar udah berimpit. Tapi kalau digedein ya masih banyak celahnya. Luasnya segitu dihitung. Ini benar-benar saya hitung ya. N-nya 256 di sini udah nggak kegambar lagi. N-nya 1024. Wah, udah di luar layar ini. Dihitung luasnya. Nah, sekarang digabungkan. Kalau Archimedes hanya N-nya aja diperbanyak. Kemudian dikira-kira nilainya. Sekarang kita gabungkan dengan konsep limit. N-nya berapapun, ini seginya N-nya, mau 1024, mau 1.000.000, selalu luas poligon lebih kecil dari luas lingkaran ya. Meskipun hampir berimpit gitu. Luas poligon selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Nah, sekarang saya limitkan. PN ini bisa dihitung secara eksplisit, cuma saya nggak lakukan di sini. Ingat, ada rumus gini. Kalau fx kecil gx, kalau saya limitkan x mendekati c dari fx, bisa sama ya dengan limit gx. Lihat lagi di depan kalau lupa. Tadinya lebih kecil bisa sama. Kalau tadinya bisa sama, ya hasilnya bisa sama juga di sini. Tapi lebih kecil juga limitnya bisa sama. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ini yang dilimitkan N-nya. Limit PN akan lebih kecil sama dengan limit dari luas lingkaran. Luas lingkaran tentunya konstanta ya, meskipun kita belum tahu angkanya. Ini konstanta. Limit dari konstanta ya tetap luas lingkaran. Jadi limit ini kenapa nggak dilimitkan gitu kanannya? Karena kalau dilimitkan, ya ini kan konstanta luas lingkaran. Meskipun nilainya kita nggak tahu, tapi dia konstanta. Jadi limitnya ya tetap luas. Yang ini luas.
Nah, kalau kita hitung PN-nya, dirumuskan, nanti limitnya ini dapat sama dengan bilangan pi. Ya tentunya Archimedes nggak ngitung ini ya. Konsep limit baru mulai muncul, rada muncul zamannya Newton. Newton itu berapa? Tahun 1600-an gitu, kalau nggak salah. Nah, jadi digabungkan dengan konsep modern bahwa limit ini. Oke, saya nggak ngitung ini. Hitung juga buat kalian nggak berguna. Buktiannya. Kita tunda dulu ini satu. Ya kita tahu bahwa luas lingkaran jari-jari satu itu pasti lebih besar atau sama dengan pi. Sekarang si Archimedes melakukan pendekatan kedua yang ini. Yaitu sekarang poligonnya meliputi dari luar. Ini bikin segi 4 yang meliputi lingkaran. Gampang juga dihitungnya ya. Selama poligonnya gampang lah dihitungnya. Meskipun panjang. Itu. Kemudian segi 8 yang menyinggung lingkaran pinggir-pinggirnya. Segi 16, kita lihat makin besar N-nya, si poligon makin menghampiri lingkaran. Gitu ya. Terus. Nah, kita lihat luas lingkaran selalu lebih kecil dari luas poligon PN. Ya. Kalau tadi PN saya namanya, kalau yang di luar, yang melingkup dari luar, saya namakan PN. N-nya berapapun nggak pernah sama ini. Selalu yang poligon lebih besar. Dilimitkan lagi. Nah, kalau dihitung limitnya ini akan dapat nilainya pi. Ya. Oke. Di sini yang diperlukan hanya ide si Archimedes aja ya, yang mau diadopsi nanti. Kita lihat ini. Luas lingkaran. Tadi yang sebelumnya, luas lingkaran lebih besar sama dengan pi. Ya, yang tadi. Luas lingkaran. Yang sekarang dapatnya luas lingkaran lebih kecil sama dengan pi. Nah, dari prinsip Apin, jadi pasti luas lingkaran sama dengan persis, bukan hampiran lagi. Persis pi. Ya. Sebuah bilangan di antara pi dan pi. Ya bilangannya ya pasti pi. Gitu. Nah, dari situ dapatlah luas lingkaran jari-jari satu sama dengan pi. Oke. Itu si Archimedes. Kita tentunya nggak akan melakukan hitungan kayak dia. Kita mau lebih teratur. Bedanya juga udah berapa? 2.300 tahun. Bedanya ya. Oke. Ada apa Bapak Joko? Bapak Joko kabur. Mau gantiin kuliah Bapak Joko? Nah. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada Bapak Joko. Ketua grup matematik saya. Kelompok saya. Dari proses yang dilakukan Archimedes, kesimpulan udah ya. Nah, sekarang yang jadi target kita adalah gini. Ada sebuah daerah dibatasi oleh kurva fungsi, sebuah fungsi sumbu X, anggap fungsinya positif dulu, nanti di belakang sih ada positif, ada negatif, ada lain-lain. Positif, kemudian sumbu X, dan dibatasi kiri kanannya X sama dengan 1 sampai 3 atau X sama A sampai B lah secara umum. Mau dihitung luasnya yang krem ini. Mengadopsi, meniru-niru cara si Archimedes. Tapi kalau Archimedes itu kan susah pakai itu dia kan pakai poligon. Kalau kita nggak pakai persegi panjang. Persegi panjang tok. Ya. Jadi gini, intervalnya 1 sampai 3 itu saya pakai ujung kirinya dihitung nilai fungsinya. Di 1 dihitung nilai fungsinya ke kurva yang biru. Kemudian tingginya ini
saya bikin sebagai tinggi persegi panjang, dibikin persegi panjang gitu. Jadi yang krem saya hampiri dengan yang kuning. Wah, jelek sekali ya hampirannya. Kesalahannya, penyimpangannya sebesar yang putih di sini. Nah, untuk memperbaikinya, kayak si Archimedes. Sekarang persegi panjangnya dibikin 2. Ini dibagi 2 interval, 2 subinterval. Ini subinterval yang ke-1 ini 1 sampai 2. Ujung kirinya kayak tadi dibikin persegi panjang. Interval yang kedua, ujung kirinya dibikin persegi panjang. Nah, sekarang luas yang krem dihampiri luas 2 buah persegi panjang ini. N-nya ditingkatkan jadi 4. Tuh. Nah, ini ada 4 subinterval ini. 1, 2, 3, 4. Masing-masing subinterval, ujung kirinya dihitung nilai fungsinya, bikin persegi panjang. Interval kedua, ujung kirinya dihitung ke nilai fungsi. Dan seterusnya. Dapat 4 persegi panjang, dijumlah luasnya. Ngitungnya gampang ya. Tinggal nilai fungsi di sini kali lebarnya. Yang kedua, nilai fungsi di sini kali lebarnya. Ngitung yang kuning tuh sangat mudah. Cuma nanti panjang aja kalau N-nya banyak. Tingkatkan lagi N-nya jadi 8. Kan makin mendekati luas yang di bawah kurva tuh. Terus N-nya hampir tuh sampai tuh. Jadi makin banyak pembagian subintervalnya, makin baguslah hampirannya terhadap luas yang mau kita hitung yang krem. Tapi makin banyak pembagian subinterval, ngitung persegi panjangnya makin banyak, makin capek. Ya hasilnya mau makin bagus, ya usahanya harus makin capek gitu ya. Di mana-mana itu hukum alam. Kalian nanti udah lulus jadi apoteker atau melanjutkan S2, S3 atau langsung sarjana farmasi kerja. Kalau mau dapat penghasilannya banyak kan usahanya harus banyak. Usahanya banyak. Di samping mungkin ada faktor keberuntungan dan kesempatan ya. Usahanya udah banyak, kadang-kadang kesempatannya nggak ada ya. Nggak bisa juga. Katanya kalau mau sukses ya itu. Usahanya banyak, kesempatannya ada, faktor keberuntungannya juga harus ada itu. Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalau usahanya banyak, faktor keberuntungannya kurang pun masih oke lah dapatnya gitu ya. Oke, jadi di sini ini cocok untuk cewek-cewek ini deh. Kenapa? Kayak cewek-cewek kan pengennya kurus gitu. Kurus. Sebagian besar cewek. Ada juga yang enggak. Anak saya yang ke-1 pengennya kurus gitu. Sampai tangannya udah sebesar tusuk sate. Masih ngerasa gemuk. Enggak ada yang tusuk sate. Ya, pokoknya udah kurus itu tetap aja merasa gemuk. Anak yang ketiga terbalik. Nggak peduli lah gemuk. Pokoknya makan harus enak. Untungnya yang ketiga mulai sadar sejak lulus S1. Baru lulus Juli kemarin. Sehari sekarang olahraganya lama pisan dia. 1,5 jam. Udah turun 15 kilo. Tapi makannya tetap gembul. Oke, kalau yang ini, tuh lihat. Kurus. Gitu makin kurus makin bagus. Nah, gitu ya. Oke, ini nanti akan kita hitung. Ini baru idenya. Meniru-niru si Archimedes, tapi pakai persegi panjang tok. Nah, berdasarkan cara membuat persegi panjangnya, dikenallah pendekatan luas berdasarkan ini. Left Riemann sum atau jumlah Riemann kiri. Jumlah Riemann kiri itu baru yang barusan kita lihat. Yaitu ini apa? Persegi panjangnya ditentukan oleh ujung kirinya.
di tiap interval ini. Interval yang ini gitu yang saya tandai, ini tingginya ditentukan ujung kirinya. Nah, ada juga yang nanti persegi panjangnya ditentukan ujung kanannya ke sana. Gitu ya. Nah, bentar. Ini ada WA. Oke. Nah, kita lihat macam-macamnya. Left, Riemann, sum. Intinya kayak tadi, persis yang barusan. Dibagi dua intervalnya, tingginya pakai ujung kiri dari setiap subintervalnya. Dibagi 4, tingginya, ya di situ aja. Yuk, dibagi 4, setiap persegi panjang ditentukan oleh ujung kirinya ya, tingginya. Gitu. Interval tinggi ujung kiri ke nilai. Dan seterusnya. Ini namanya metode left Riemann sum atau jumlah Riemann kiri. Ada juga yang ngitungnya berdasarkan ujung kanan. Jadi ini satu interval, ujung kanannya dihitung buat persegi panjang. Dibagi 2, ini interval ini pakai ujung kanannya. Dibuat persegi panjang, interval kedua pakai ujung kanannya. Ini juga bagus, tuh. Ya. Bagus hampirannya kalau R-nya banyak mah. Asal kurus saja. Betul juga nih para cewek bahwa yang bagus tuh yang kurus gitu ya. Ah, nggak benar juga kita kalau manusia. Kalau lihat di internet itu ada yang udah kayak apa sebatang kayu tangan kakinya. Ih, masih juga diet. Nah, udah pengen nyetrum aja saya ke otaknya. Gitu ya. Nah, begitu. Ini namanya metode persegi panjang kanan. Ada lagi yang pakai titik tengahnya. Jadi, ini satu interval, titik tengahnya yang dihitung sebagai penentu tingginya. Ini tingginya ditentukan. Kemudian dibagi 2 interval, masing-masing diambil tengahnya, ini interval yang pertama, ambil tengahnya, hitung nilai fungsinya. Ini penentu tingginya. Tinggal tarik ke sana, seret, ngikuti kiri kanannya tingginya. Ini juga tingginya tengahnya. Dan seterusnya gitu ya. Ya, yang terkenal 3 ini. Left Riemann sum, right Riemann sum, center Riemann sum, atau jumlah Riemann tengah gitu ya. Oke. Nah, mana yang paling bagus? Nanti akan kita hitung bahwa ternyata pakai yang manapun, kalau N-nya menuju tak hingga, hasilnya sama aja. Dan betul-betul eksak sama dengan luas di bawah kurva. Eksak sekali. Jadi bukan hampiran lagi. Tapi kalau N-nya hanya 100 atau N-nya 1000 atau N-nya 1 miliar, tetap hasilnya hampiran, nggak sama. Tapi kalau N-nya dilimitkan menuju tak hingga, semua ini sama. Dan sama dengan luas di bawah kurva. Nanti kita hitung itu secara detail. Gitu ya. Oke. Nah, saya hari ini sampai ini dulu, karena ini hitungan yang sangat panjang, lihat tuh. Polanya aja. Ini masih ada nih hitungannya. Dari mana itu. Nih, saya tunda untuk kalau belum ada soal tutorial, kita besok kuliah lagi. Kamis juga kuliah lagi kalau belum ada soal tutorial. Kalau sudah ada soal tutorial, nanti kita bahas soal tutorial. Entah Selasa atau Kamis. Saya belum ngecek ke MS Team-nya juga. Semalam sih belum ada. Oke, hari ini segitu dulu. Jadi yang barusan banyak dongeng saya karena apa untuk ide-idenya. Belum banyak hitungan. Ide-idenya aja supaya saat ngitung nanti udah tahu. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bentar ini halaman ini apa aja sih? Oh ya udah.
Nanti langsung ke sini pertemuan berikutnya. Nah, saya akhiri dulu rekamannya. Wing, mana rekamannya? Stop.